Halo, berjumpa lagi dengan saya Mr. Wira. Di video kali ini kita akan lanjut membahas mengenai teorema Pythagoras, yaitu kita akan bahas mengenai menentukan jenis segitiga. Nah, bagaimana cara kita menentukan jenis segitiga berdasarkan sudutnya dengan konsep dasar teorema Pythagoras. Jadi kita langsung saja cara menentukan segitiga siku-siku. Nah, jadi jika dalam suatu segitiga, kuadrat dari sisi terpanjangnya sama dengan jumlah kuadrat dari sisi-sisi yang lain, maka sudut yang menghadap sisi terpanjang tersebut adalah sudut siku-siku. Jadi, misalkan ada segitiga ABC, dan C itu merupakan sisi terpanjangnya. Dia menghadap ke sudut siku-siku dan AB merupakan sisi-sisi lainnya. Nah, sehingga jika C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, segitiga ACB merupakan segitiga siku-siku. Dan ABC ini merupakan triple Pythagoras juga. Jadi syarat untuk menentukan bahwa segitiga tersebut siku-siku dari sisi-sisinya yaitu memenuhi teorema Pythagoras, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, dan harus memenuhi triple Pythagoras. Nah, jadi ini sekaligus bisa mengecek bahwa tiga sisi tersebut bisa membentuk segitiga siku-siku dan merupakan triple Pythagoras juga. Untuk memperjelas, kita perhatikan contoh. Jadi pada gambar di bawah ini diminta apakah segitiga berikut segitiga siku-siku yang diketahui ada tiga sisi 16, 12, dan 20. Langkah pertama, kita pastikan sisi terpanjangnya tersebut yaitu 20 ya. Nah, sehingga apakah ini memenuhi 20 kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah 16 kuadrat. Nah, untuk mengeceknya kita bisa kuadratkan setiap bilangannya. Jadi apakah kedua ruas memiliki nilai yang sama atau tidak. Sehingga diperoleh 400 sama dengan 144 ditambah 256. Nah, ternyata kedua ruas bernilai sama, yaitu sama-sama bernilai 400. Nah, sehingga terpenuhi. Jadi karena 20 kuadrat itu merupakan 12 kuadrat ditambah 16 kuadrat, maka nilai 12, 16, dan 20 ini merupakan triple Pythagoras. Sehingga segitiga ABC tersebut adalah segitiga siku-siku. Kita coba perhatikan contoh yang kedua. Itu suatu segitiga dengan panjang ketiga sisinya berturut-turut adalah 6 cm, 7 cm, dan 8 cm. Apakah segitiga tersebut merupakan segitiga siku-siku? Nah, caranya masih sama seperti tadi. Jadi kita tentukan sisi terpanjangnya itu merupakan C. Yaitu sisi terpanjangnya di sini yaitu 8. Sehingga akan berlaku 8 kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah 7 kuadrat. Kita cek apakah kedua ruas bernilai sama. Oke, ternyata ruas kiri bernilai 64 dan ruas kanan bernilai 85. Jadi kedua ruas tidak sama. Jadi bisa kita simpulkan 8 kuadrat tidak sama dengan 6 kuadrat ditambah 7 kuadrat. Maka 6, 7, dan 8 ini bukan merupakan triple Pythagoras. Sehingga bisa kita simpulkan segitiga tersebut bukanlah segitiga siku-siku. Ini cukup mudah untuk kita mengecek bahwa tiga sisi tersebut bisa membentuk segitiga siku-siku atau tidak. Untuk lebih memperjelas pemahaman kalian bisa mencoba satu soal berikut untuk mengecek apakah ketiga sisi yang diketahui ini merupakan segitiga siku-siku atau bukan. Oke, kita lanjut ke cara menentukan segitiga lancip dan tumpul. Nah, untuk menentukan segitiga lancip dan tumpul, kita bisa menggunakan kebalikan dari teorema Pythagoras. Jadi jika ketiga sisi-sisi pada segitiga bukan merupakan triple Pythagoras, maka segitiga tersebut merupakan segitiga lancip atau segitiga tumpul. Nah, pada contoh yang sebelumnya kita menemukan bahwa ketiga sisi tersebut tidak bisa membentuk segitiga siku-siku atau bukan merupakan triple Pythagoras. Jadi mungkin segitiga tersebut merupakan segitiga lancip atau segitiga tumpul. Nah, bisa diperhatikan untuk segitiga ABC. Jadi dengan ada sisi A, sisi B, dan sisi C,
Dan seperti biasa, sisi C merupakan sisi terpanjangnya, jadi berlaku jika kuadrat dari sisi terpanjangnya atau C kuadrat tersebut kurang dari A kuadrat ditambah B kuadrat, maka segitiga ABC merupakan segitiga lancip di sudut C atau di titik C. Dan berikutnya, jika C kuadrat lebih dari A kuadrat ditambah B kuadrat, maka segitiga ABC merupakan segitiga tumpul di C. Jadi ini memakai ketidaksamaan untuk menentukan apakah dia segitiga lancip atau tumpul. Jika kuadrat sisi terpanjangnya itu lebih kecil dari jumlah kuadrat sisi lainnya, dia segitiga lancip. Jika kuadrat sisi terpanjangnya lebih besar dari jumlah dari kuadrat sisi lainnya, maka segitiga tersebut tumpul. Kita perjelas dengan contoh. Ini misalkan ada suatu segitiga dengan panjang ketiga sisinya berturut-turut 17, 25, dan 38. Apakah segitiga tersebut merupakan segitiga siku, segitiga lancip, atau segitiga tumpul? Oke, kita cek kembali, kita kelompokkan bahwa C tersebut merupakan sisi terpanjangnya yaitu 38 cm dan sisi lainnya yaitu A 17 cm dan B 25 cm. Nah, sehingga kita cari dulu yang nilai C kuadratnya yaitu 38 kuadrat sama dengan 1444. Dan langkah selanjutnya kita cari jumlah dari kuadrat A dan B, yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat, kita cari nilainya. Jadi kita jumlahkan dan kita peroleh nilainya 914. Nah, kita perhatikan bahwa nilai C kuadrat ini yaitu 1444 ini lebih dari atau lebih besar dari 914. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa segitiga yang terbentuk yaitu segitiga tumpul dari ketiga sisi tersebut. Mari kita coba satu soal ini untuk menerapkan atau menguji pemahaman kalian apakah tiga sisi yang diketahui tersebut bisa membentuk segitiga siku, segitiga lancip, atau segitiga tumpul. Oke, sekian video kali ini. Semoga kalian benar-benar paham. Jika kalian ada yang kurang paham, bisa kalian tanyakan langsung. Sampai jumpa di video berikutnya.